Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Gimana nih persiapannya teman-teman untuk menjemput kemenangan di SKB CPNS 2019? Semoga udah 100% atau mendekati 100%. Buat teman-teman yang ujiannya tanggal 1, semangat ya. Dan tolong hari ini jangan diforsir dulu. Teman-teman harus fokus ke kesehatan teman-teman dan fokus untuk ibadah aja. Seperti biasa di video ini aku bakal ajak lagi teman-teman buat latihan SKB CPNS 2019, especially buat teman-teman yang formasi jabatannya linear dengan akuntansi dan keuangan. Di video ini lebih membahas tentang namanya ekonomi secara umum mungkin ya, karena ada bank, perbankan, koperasi, terus OJK dan lain-lain. Untuk materi-materi yang sekiranya aku belum sempat bahas kayak ekonomi makro maupun mikro, terus pendapatan nasional dan yang mempengaruhinya inflasi, PDB, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek dan kayak gitu, teman-teman bisa belajar sendiri, bisa dibuka lagi materinya. Dan di video ini aku spesial mau ngasih 2 FR buat teman-teman karena SKB tinggal menghitung hari lagi ya. Jadi aku pengen FR dari aku tuh keluar sampai semua ke teman-teman. So, don't skip this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, serta share agar aku semakin semangat bikin videonya. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Oke teman-teman, sekian dulu latihan kita di video ini. Semoga teman-teman yang besok ujian tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya teman-teman mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengerjakan soal SKB dengan benar. Dan semoga yang teman-teman pelajari bisa keluar semua. Yang teman-teman nggak pelajari nggak keluar, nggak usah keluar. Dan kemudian apalagi ya? Seperti yang sudah aku janjiin di awal, hari ini aku mau bagiin 2 FR sekaligus karena banyak juga dari teman-teman yang mungkin ujiannya tanggal 1. Semoga ini bisa jadi gambaran buat teman-teman. Kita langsung baca aja. Ini aku dapat dari Twitter dulu. Aku scroll di komenannya dari BKN, aku dapat ini. Kita baca dulu. @Kartika Putrial membalas Rama WN. Soalnya akuntansi saya cuma dapat sekitar 5-7 soal. Ini maksudnya soal hitungan ya teman-teman. Aku juga dapat soal sekitaran segini. Dan itu gampang banget. Sisanya tentang perbendaraan, bank sentral, anggaran, tugas biro keuangan sama menteri teknis. Terus manajemennya juga ada, meleset dari perkiraan, kirain bakal tentang laporan keuangan, hahaha. Dari FR Mbak Kartika Putri L ini yang belum kita bahas sama sekali adalah tugas biro keuangan. Ini juga keluar di soal aku juga sempat bingung tugas biro keuangan apa ya. Ternyata setelah dibuka lagi ya sebangsa kasir, pengadministrasi keuangan dan kayak gitu tuh termasuk biro keuangan. Dan itu ada di Undang-Undang Perbendaraan Negara, teman-teman bisa dibuka lagi. Terus sama Kementerian Teknis ini juga bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Terus manajemen juga ada ya, kayak kemarin, controlling, monitoring, planning, dan lain-lain. Kemudian ini ada FR kedua, ini dari Mas Dika. Aku nemu Mas Dika ini juga dari komenan di Twitternya BKN. Terus karena formasinya dia penata laporan keuangan satu rumpun dengan aku, makanya kita sharing berbagi kontak dan suka berbagi materi. Kita langsung baca aja. Assalamualaikum Mas, aku ada email materi ke Mas ya, semoga bermanfaat. Terus dia jawab, aku ujian tadi Mbak. Mbak kalau mau belajar tentang akuntansi secara umum Mbak, akuntansi swasta, belajar tentang pajak, undang-undang tentang pajak dan keuangan. Jurnalnya umum Mbak, bukan jurnal pemerintahan. Gitu ya teman-teman. Lanjut aja, kita langsung ke latihan soalnya. Langsung saja kita ke soal yang pertama.
Hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain dan hubungan antara negara atau pemerintah pusat dengan bagian-bagian negara atau daerah swatantra adalah A. Hukum tata negara, B. Hukum administrasi negara, C. Hukum keuangan negara, D. Hukum internasional, atau E. Hukum pengaturan kekuasaan. Jawaban yang benar adalah A. Hukum tata negara. Sedangkan hukum administrasi negara yaitu bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam jalankan roda negara sehari-hari. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian ada hukum internasional, hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangannya pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Sedangkan hukum pengaturan kekuasaan itu nggak ada ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam neraca saldo setelah penutupan adalah A. Biaya yang harus dibayar, B. Pendapatan diterima di muka, C. Pendapatan yang masih harus diterima, D. Pendapatan lain-lain, atau E. Kas. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pendapatan lain-lain. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Kemudian akun-akun yang tidak ada di neraca saldo adalah akun nominal atau yang ada di dalam laba rugi. Misalnya ada pendapatan jasa, beban, pembelian, dan privat. Kita bahas dulu satu-satu. Untuk pilihan yang A, biaya yang masih harus dibayar itu termasuk utang. Sedangkan untuk pilihan yang B, pendapatan diterima di muka itu juga termasuk akun hutang. Jadi harus ada di neraca saldo setelah penutupan. Untuk pilihan yang C, pendapatan yang masih harus diterima itu termasuk piutang. Kemudian untuk pilihan yang E, kas, itu juga harus ada dalam neraca saldo setelah penutupan. Untuk soal yang ketiga, saldo laba bersih dicatat dengan jurnal penutup A. Debit ikhtisar laba rugi kredit modal, B. Debit modal kredit ikhtisar laba rugi, C. Debit ikhtisar laba rugi kredit priv, D. Debit prive kredit modal, E. Debit prive kredit ikhtisar laba rugi. Jawaban yang benar adalah A ya teman-teman, debit ikhtisar laba rugi kredit modal. Karena saldo laba bersih termasuk ke dalam akun ikhtisar laba rugi, sehingga dicatat dalam jurnal penutup dengan cara mencatat laba bersih pada posisi debit, sedangkan modal pada posisi kredit. Soal yang keempat, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menjadi bank sentral di Indonesia adalah, ini gampang banget ya teman-teman, A. Bank Indonesia, B. Bank Mandiri, C. BRI, D. BNI, atau E. Semua benar. Jawabannya A. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, ada di pasal 4 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2004. Nomor 5. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tujuan pokok yaitu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah meliputi A. Kestabilan nilai uang terhadap barang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, B. Kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing, C. Kestabilan daya beli masyarakat, D. Kestabilan perekonomian negara, atau E. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah E teman-teman, A dan B benar. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan pokok berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 yaitu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap barang maupun jasa yang diukur dengan inflasi serta kestabilan terhadap nilai tukar asing.
Nomor 6. Bank XYZ mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, sehingga Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada Bank XYZ. Pembiayaan darurat dalam hal ini pendanaannya menjadi beban A. Bank Indonesia, B. Bank XYZ, C. Pemerintah, D. A dan C benar, atau E. Semua benar. Jawaban yang benar adalah C. Pemerintah. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pembiayaannya menjadi beban pemerintah. Nomor 7, tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah A. Memberikan kredit pada pemerintah dalam hal terjadi krisis ekonomi, memberikan pinjaman pada perusahaan raksasa yang menjadi pembayar pajak dengan bunga menurut Bank Dunia, C. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, D. Mencetak uang rupiah, atau E. Menjaga jangan sampai beredar uang palsu. Jawaban yang benar adalah C. Karena tugas dari Bank Indonesia sendiri itu ada 3 secara umum. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Lanjut ke nomor 8. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, uraian dahulu, teman-teman langsung aja ke soalnya untuk menghemat waktu. Tahapan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia seutuhnya ditunjukkan pada nomor. Uraian yang pertama, perencanaan. Ini enggak ya teman-teman, karena dalam perencanaan Bank BI juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah. Yang kedua, pencetakan. Ini juga enggak, karena ada BUMN Perum Peruri yang bertugas sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah. Kemudian yang ketiga, pengeluaran. Nah, ini dia yang menjadi kewenangan Bank Indonesia seutuhnya. Yang keempat, pengedaran juga menjadi kewenangan Bank Indonesia seutuhnya. Yang kelima, pencabutan dan penarikan juga tugas Bank BI seutuhnya. Kalau pemusnahan rupiah itu Bank BI juga harus berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi yang benar adalah C, 3, 4, dan 5. Lanjut ke soal yang ke-9. Suatu bank dapat dikatakan bank sentral apabila A. Berfungsi sebagai lender of last resort, B. Menerima dana pihak ketiga dan menyalurkannya, C. Bermain saham, D. Menerbitkan obligasi, atau E. Memberikan pinjaman kepada masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Tugas penting bank sentral adalah terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai sumber pinjaman akhir bagi bank yang kesulitan likuiditas. Soal yang ke-10, yang termasuk tugas OJK adalah, kita lihat satu-satu ya teman-teman. Yang nomor 1, terselenggaranya kegiatan jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Ini merupakan tujuan ya teman-teman, bukan tugas OJK. Yang kedua, mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan bank. Ini benar. Terus mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ini juga tujuan OJK, bukan tugas. Yang keempat, mengatur dan mengawasi mengenai kesehatan bank. Ini benar, tugas. Yang kelima, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini tujuan. Yang keenam, mengatur dan mengawasi mengenai aspek kehati-hatian bank. Nah, ini tugas. Teman-teman bisa buka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, itu ada tugas dan tujuan dari OJK.
Tugas OJK sendiri ada pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Lanjut ke soal yang 11. Syarat formal bil yat giro ditunjukkan pada nomor. Ini aku langsung cari aja yang salah ya teman-teman. Yang salah, nama bank penerima ini benar, nama dan nomor rekening pemegang ini juga benar, nama orang yang membayar, ini aku agak ragu-ragu sih. Kalau nomor 4 ada petunjuk tempat untuk melakukan pembayaran. Nomor 4 ini sebenarnya syarat dari cek, bukan syarat dari bil yat giro. Jadi kita cari yang ada nomor 4-nya itu pasti salah. A salah, B salah, C salah, D salah, berarti jawabannya adalah E. Nah, ini ada syarat formal cek. Terdapat nama cek, perintah tidak bersyarat, terdapat nama penarik, tempat pembayaran. Tuh kan, ini nomor 4 itu termasuk dalam syarat formal cek. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan penarik. Sedangkan syarat formal bil yat giro, terdapat nama bil yat giro, perintah tidak bersyarat, terdapat nama penarik, jumlah dana dipindah bukukan, tempat dan tanggal penarikan, nama dan nomor rekening pemegang, serta nama bank penerima. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kiranya teman-teman ragu, teman-teman bisa nyari dari pilihan-pilihan yang ada yang mana kira-kira yang salah. Jadi teman-teman bisa eliminasi agar mendapatkan jawaban yang benar. Lanjut ke soal nomor 12. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah A. Leasing, B. Reksadana, C. Pasar modal, D. Asuransi atau E. BPR. Ini gampang ya teman-teman, jawabannya adalah E, udah jelas. BPR kan bank perkreditan rakyat, namanya aja bank, itu pasti lembaga bank ya, bukan lembaga bukan. Pengertiannya sendiri ada LKBB adalah badan atau organisasi dan bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro tabungan. Kemudian dasar hukumnya bisa dibaca sendiri di UU nomor 15 tahun 1952 dan Lembar Negara nomor 79 tahun 1951. Bentuk LKBB sendiri ada pasar modal, koperasi kredit, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Lanjut ke soal yang ke-13. Yang bertugas sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah di Indonesia adalah, nah ini merupakan pengetahuan umum kita sebagai warga negara Indonesia teman-teman harus tahu. Ada A. Bank Indonesia, BNI, Mandiri, semua bank nasional atau Perum Polri. Nah jawabannya E, yaitu Perum Polri. Atau badan BUMN yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah, baik uang kertas maupun uang logam bagi Republik Indonesia. Itu peraturan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah, juga mencetak produk security lainnya termasuk mencetak kertas berharga non-uang. Yang ke-14, Bu Sri tinggal di Balikpapan, menjual tanahnya untuk membeli tanah di daerah asalnya atau Surakarta senilai 250 juta. Tindakan yang dilakukan Bu Nuri menggambarkan fungsi uang sebagai A. Pemindah kekayaan, B. Penimbun kekayaan, C. Satuan hitung, D. Pembayaran yang sah, atau E. Alat tukar menukar. Nah jadi Bu Sri itu tinggal di Balikpapan, kemudian dia ingin kembali ke daerah asalnya nih, makanya dia menjual tanahnya. Ini termasuk dalam pemindah kekayaan ya, dipindah dari Balikpapan ke Surakarta. Fungsi uang sendiri ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli ada alat tukar, satuan hitung, alat penyimpan nilai. Kemudian fungsi turunan uang ada pembayaran, penimbangan kekayaan, pemindah kekayaan, setara bayaran utang, pembentukan perpindahan modal, pendorong kegiatan ekonomi, dan penunjuk harga. Soal yang terakhir yang ke-15, di bawah ini manakah yang merupakan konsep dasar dari koperasi simpan pinjam? A. Lembaga keuangan non-bank berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggota dengan bunga rendah.
B. Lembaga keuangan berbentuk bank dengan kegiatan menerima simpanan. C. Bank yang ada di daerah desa untuk menyimpan uang nasabah. Lembaga keuangan anggota bank yang bukti rekening di bank tertentu menyimpan uang memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin. Atau E. Tempat orang menyimpan uang dan memperkaya diri. Yang E jelas enggak ya teman-teman? Jawaban yang benar adalah A. Secara garis besar, koperasi simpan pinjam adalah lembaga non-bank yang kegiatannya sebagai tempat penyimpan uang dari anggotanya dan menyalurkan kredit atau pinjaman untuk anggotanya. Oke, sekian dulu soal-soal kita di video ini. Oke teman-teman, sekian dulu latihan kita di video ini. Semoga teman-teman yang besok ujian tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya teman-teman mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengerjakan soal SKB dengan benar. Dan semoga yang teman-teman pelajari bisa keluar semua. Yang teman-teman gak pelajari gak keluar, gak usah keluar. Dan kemudian apalagi ya? Semoga video aku ini sedikit membantu teman-teman dalam belajar menuju SKB ya teman-teman. Tetap semangat teman-teman, jangan lupa berdoa, perbanyak sedekahnya, dan perbanyak juga ibadahnya ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.